Hai Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng, tentunya masih sama aku VJ, dan kita ngobrol nih masih sama Kak Hartini. Nih tadi kan di segmen sebelumnya kita ngobrolin soal perjuangan Kak Hartini ya. Di balik sebuah pencapaiannya, diapresiasinya karyanya oleh Pemkot Bekasi, ternyata ada cerita-cerita yang sangat luar biasa yang pastinya itu jadi struggling ke diri sendiri gitu ya Kak Hartini. Ini Kak Hartini ngomongin soal apa ya? Struggling perjuangan hidup begitu ya. Ini aku pengen tahu, ini Kak Hartini kan dengan berbagai macam masalah ternyata di belakang itu gitu ya. Apa sih prinsip hidup seorang Kak Hartini? Prinsip hidup saya ya terus berkarya dan jangan pernah menyerah, dan jangan pedulikan orang-orang yang merendahkan diri kita. Sebenarnya emang banyak banget sih orang-orang, terutama ya banyak sekitaran kita lah yang merendahkan kita, bahwa apa sih bisa apa sih gitu. Jadi aku punya prinsip ya buat kayak udah aku menyenangi suatu karya, jadi aku percaya kalau misalnya aku lagi penat, rehat dulu, tapi aku nggak boleh menyerah kayak gitu. Aku sih buat terus berkarya aja, jangan pernah menyerah. Terus melakukan apapun yang kita kerjakan ya, berkarya itulah, jangan menyerah gitu. Tapi Kak Hartini pernah gak ngerasa di titik hopeless banget gitu dalam hidup? Terus gimana cara Kak Hartini ketika masa down dalam hidup itu, gimana cara membangkitkan ya versi Kak Hartini? Aku biasanya nangis ya, kalau down itu kan nangis ya, nangis. Tapinya aku tuh mengingat orang tua, dimana aku tuh kayak mempunyai beban buat membahagiakan mereka. Aku ini kan anak terakhir ya Kak, ya dimana yang kuliah juga hanya aku. Jadi kayak aku tuh kayak harus membahagiakan orang tua. Walaupun ketika saya down, saya berpikir orang tua saya harus saya bahagiakan. Itu sih sebenarnya kalau misalnya saya lagi down, pikirnya ke orang tua. Itu sih ya, support system paling ini tuh sejauh ini orang tua ya Kak. Orang tua. Gitu. Tapi kalau dari harapan orang tua sendiri gimana pengennya? Ada orang minta tua nuntut untuk jadi apa enggak gitu? Ya, sebenarnya orang tua itu ya udah mendukung aja dengan apa yang aku mau, selagi itu aku tidak merepotkan mereka gitu, karena kan juga mereka sudah bilangin ke saya bahwa orang tua udah nggak bisa ngasih apa-apa ke anaknya. Ya saya juga ngerasa udah nggak pantas menerima sesuatu dari orang tua. Ini waktunya saya yang harus membahagiakan mereka, memberikan mereka uang dan juga lain sebagainya gitu. Jadi mereka tuh kayak ya udah mendukung aja apa yang kita lakukan, tapi ya itu tanggung jawabnya kita sendiri yang tanggung. Apapun yang kita terima, resikonya itu harus kita tanggung sendiri. Jadi ketika aku mendapatkan resiko luar biasa, aku nggak pernah menceritakan ke orang tua sih, karena aku tahu ya udah mereka juga nantinya jadi khawatir kalau misalnya aku lagi ngadapin resiko yang luar biasa. Kayak riskan kemarin itu saya menghadapi yang luar biasa, tapi saya tidak menceritakan ke orang tua. Cukup saya jalanin karena emang itu udah jadi keputusan saya terjun di dunia ini, dan mereka mendukung dan mendoakan. Alhamdulillah doa mereka terwujud di saya saat ini. Karena itu sih kadang support orang tua yang jadi bikin kita semangat lagi gitu ya. Kadang ketika kita udah melihat, waduh luar biasa sekali strugglingnya gitu, ngelihat orang tua lagi semangat lagi gitu ya Kak Hartini. Luar biasa sekali. Ini Kak Hartini sangat apa ya, cerita-ceritanya pastinya sangat memotivasi untuk sobat milenial di rumah. Ini kalau ngomongin soal yang tadi ya, pencapaiannya sekarang di dalam dunia digital gitu Kak. Ini kan tentunya banyak banget ya orang yang bisa sekarang desain dan lain sebagainya. Gimana tuh ngelihat banyak sekali potensi-potensi yang memang bisa ngedit juga, bisa desain juga. Gimana kalau bagi Kak Hartini itu? Kayak jadinya kita kayak bersaing dengan mereka ya. Tapi ya emang kita harus ngeliat sih, zaman sekarang ini emang udah era digital, dimana orang berlomba-lomba untuk belajar juga dong, belajar desain, belajar edit video, karena mereka juga
pengen juga kayak eksis di media sosial, karena ya itu kita melihat zaman sekarang aja. Zaman sekarang ini kan orang itu lebih banyak berada di media sosial. Kalau untuk bersaing itu ya setiap orang itu ya wajib bersaing sih, tapi bersaing secara sehat ya, kayak ya udah kayak memikirkan ide kreatif secara terus menerus, nggak boleh berhenti untuk berpikir menciptakan suatu karya dari ide kreatif kita sendiri, kayak gitu Kak. Kalau dari Kak Hartini sendiri, strategi apa nih? Mungkin Kak Hartini punya kiat-kiat untuk mampu bersaing dengan banyaknya gitu ya. Mungkin potensi anak muda yang bisa desain juga dong. Kalau dari Kak Hartini sendiri gimana? Strategi yang mungkin Kak Hartini buat untuk mempertahankan bisnis digitalnya nih? Strateginya, ya kita harus sering-sering ini ya, aktif di media sosial, terus mempromosikan apa yang menjadi usaha kita, bisnis undangan, bisnis dan jasa desain itu kita harus terus mempromosikan di media sosial kita, jangan berhenti gitu. Kalau misalnya ya bersaing itu ya mau aja sih, karena di mana-mana juga yang namanya bisnis Kak, bisnis apa aja pun pasti ada saingannya, pasti banyak yang ngelakuin. Jadi kalau misalnya untuk bersaing ya itu menurut saya hal yang wajar gitu, biasa. Dan kita ya itu harus promosi terus. Promosi terus ya, apalagi di sosial media emang jadi branding yang sangat luar biasa sekali gitu. Ini kalau ngomongin branding gitu ya, kadang sebagai kita sekarang hidup di era digital, kadang kan nggak cuma bisnis ya Kak yang di branding, tapi personal branding gitu ya dalam diri kita. Gimana ketika orang melihat seorang Kak Hartini adalah seorang desain grafis yang bisa ngedit dan lain sebagainya, makanya itu kan dari memunculkan personal branding gitu. Tapi Kak Hartini melewati proses masa-masa di mana susah menemukan passion itu nggak? Kayak misalkan, aduh coba ini ternyata nggak passionnya nih, coba ini ngelewatin masa itu nggak? Atau kayak pas banget ngedit ternyata wah passion gitu, ngegali dan lain sebagainya gitu. Gimana Kak? Kalau dari Kakak sendiri? Aku sebenarnya ngelewatin sih masa-masa itu, tapi yang namanya kalau aku udah punya niat yang besar, itu aku terus mencari tahu Kak. Rasa penasaran itu terus tumbuh di diri aku. Jadi ya walaupun aku ngerasa kayak aku nggak punya bidang ini, karena niat jadinya aku ya penasaran, belajar, dan akhirnya ya udah bisa. Aku merasa itu passion aku karena aku belajar kayak gitu Kak. Gitu sih. Kadang sebenarnya kalau kita bener-bener niatnya sungguh-sungguh dan pengen ngedalemin ilmu itu bisa aja ya Kak jadi passion yang kita bisa iniin gitu. Tapi kalau Kak Hartini sendiri apa nih target kedepannya mungkin? Target kedepannya? Dekat-dekat ini pengen apa nih? Lagi pengen mencapai apa dulu nih? Kalau jangka pendeknya apa? Aku ini targetnya itu pengen punya usaha, bukan hanya bidang digital sih sebenarnya, melainkan juga mempunyai bisnis percetakan. Itu target aku, dan aku ingin menjadi kayak content creator ya di media sosial yang terus memposting karya-karya aku. Jadi sih target aku, yang berharapnya karya-karya kita itu ditonton banyak orang ya Kak. Itu sih targetnya. Tapi kalau pengen ngedit videonya gitu kayak konten kreatornya ngebuat apa tuh kalau pengen dibuat gitu? Apa sekarang sudah aktif YouTube gitu Kak? Apa gimana? Memang sudah aktif YouTube? Kalau YouTube tuh kayak dokumentasi aja sih Kak. Dokumentasi tapi aku bikin narasi dengan apa yang aku dokumentasikan. Nah kalau misalnya kayak video-video kayak di depan kamera itu aku belum sih. Cuman pernah membuat, tapi karena tugas gitu ya aku buat video yang tampil di depan kamera. Biasanya aku mah kayak kalau misalnya karya itu ya berupa desain karya aku, berupa tulisan juga yang gambar.
Tapi pengennya ke depannya mungkin pengen buat karya video apa tuh Kak? Atau pengen lebih nerusin konsisten di bidang narasi dan dokumenter itu? Atau ada rencana pengen buat video apa lagi nih ke depannya? Ke depannya video ya dokumentasi sih sebenarnya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, saya ingin terus mendokumentasi dan dijadikan suatu karya oleh saya. Itu sih ke depannya pengennya terus berkarya. Intinya sih saya kedepannya mau itu terus kayak gitu. Karena emang udah enjoy gitu ya ngejalaninnya. Nih Kak, Kak Hartini ini kan semenjak dapat apresiasi itu kan banyak kayak berhubungan dengan orang-orang gitu ya, punya link dan lain sebagainya, kerja sama orang yang mempunyai berbagai karakter yang luar biasa pastinya ya, minta request yang aneh-aneh gitu kadang. Gimana tuh Kak menghadapi berbagai orang, rasanya gitu ketemu orang dengan berbagai karakter atau klien yang mungkin minta aneh-aneh gitu, sebenarnya mungkin kita belum bisa atau gimana? Kalau dari Kak Hartini sendiri gimana? Atau mungkin memang gimana gitu? Saya itu sedang saya rasakan ya, sedang saya jalani tantangan-tantangan dari pelanggan gitu. Tapi ya itu emang kadang ngerasa lelah, ngerasa penat, tapi kan di balik itu ada cuan menanti ya. Ada cuan menanti yang akan masuk rekening kita. Jadi kalau misalnya itu ya udah kita jalanin aja, kita terima, kita yakin bahwa kita bisa. Pokoknya kalau misalnya udah paham dasar-dasar pasti bisa deh, walaupun sebenarnya kita belum pernah mencoba. Itu sih yang sering aku lakuin, yang aku terima tantangan-tantangan dari pelanggan aku terima. Tapi paling susah tuh disuruh diminta untuk dibuatin apa tuh Kak? Kalau di dalam desain gitu. Desain gitu sih Kak, desain undangan video, undangan website, dan juga pembuatan stiker, pembuatan brosur, terus kartu nama, sertifikat, sama apa lagi? Paling susah tuh buat apa biasanya? Kalau diminta buat apa paling susah gitu, paling kayak ngerasa wah gitu. Setiap pelanggan itu kan beda-beda ya karakternya. Ada yang ya sebenarnya kita udah bagus bikinin kayak brosur lah buat dia. Tapi ya namanya pelanggan itu ada yang merasa belum puas. Dan akhirnya ya udah dia terus kayak menggali lagi, merubah lagi lah. Desainnya gini aja deh kak, padahal aku itu ngerjain desain itu sesuai requestan dia. Cuman ya itu emang setiap pelanggan itu sifat pelanggan itu harus kita terima gitu. Ada masa belum puas, artinya kita harus mengikuti aja gitu sampai dia benar-benar merasa puas gitu. Menghadapi berbagai karakter orang yang kadang mintanya aneh-aneh. Luar biasa sekali. Tapi Kak Hartini mungkin bisa dong dibagi tipsnya nih. Ini kadang kan anak muda sekarang nih kadang suka susah gitu menemukan passion terhadap dirinya sendiri. Dari Kak Hartini sendiri mungkin bisa dikasih sharing gitu ya, gimana caranya, tips-tips apa yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang supaya bisa menumbuhkan atau bisa menemukan passionnya nih Kak. Silahkan. Tips-tipsnya ya sebenarnya kita kenalin diri kita sendiri dulu ya. Kita itu sebenarnya hobinya apa, kita itu pengen menjadi apa, mengarah kemana kita nantinya. Itu sebenarnya harus kita pikirkan terlebih dahulu. Misalnya kita pengen jadi suatu content creator, artinya kita harus berpikir ide kreatif terus-menerus. Itu diawali dari niat yang besar. Kalau misalnya nggak punya niat yang besar, kita nggak akan bisa melakukan itu. Karena itu kalau misalnya kalian ingin menemukan apa sih passion kamu, ya kamu harus tahu gitu hobi kamu itu apa. Hobi kamu apa? Ketika kamu udah menemukan hobi kamu itu, ya udah kamu perdalami lagi itu hobinya. Oh kayak aku itu hobinya berkarya kan. Karena itu aku perdalami lagi karya aku. Seperti itu sih. Itu sih ya, sebenarnya kenalin dulu diri kita sendiri, sukanya, enjoy-nya, ngapain. Siapa tahu ada jalan-jalan ini kayak Kak Hartini ya.
tadi awalnya suka ngedit-ngedit video, tapi ternyata akhirnya sekarang punya karya yang dinikmati oleh banyak orang, bisa membantu UMKM. Tadi juga sempat karyanya diapresiasi oleh, wah luar biasa sekali. Nih, tapi sayangnya banget nih Kak Hartini, ini waktunya singkat banget dan pastinya masih banyak sekali ya obrolan-obrolan kita yang masih pengen kita bahas gitu ya. Tapi karena waktunya sangat singkat sekali. Mungkin terakhir nih Kak Hartini, closing statement yang mungkin Kak Hartini bisa sampaikan untuk sobat milenial di rumah nih Kak, silahkan. Buat kalian yang sedang menekuni misalnya bidang karya seperti saya, jangan pernah menyerah, nikmati saja pahit-pahitnya, karena harus yakin bahwa suatu saat nanti karya kita itu akan ada hasilnya. Jadi jangan pernah menyerah ketika kalian sedang berkecimpung di dunia kreativitas. Begitu Kak. Mungkin itu aja ya Kak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Hartini sebelumnya udah mau sharing banyak seputar pengalamannya sama kita semua. Semoga cerita-cerita Kak Hartini bisa menginspirasi banyak teman-teman di rumah ya Kak Hartini. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Kak Hartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Milenial, tadi kita udah ngobrol ya sama Kak Hartini, salah satu anak muda yang pastinya sangat menginspirasi untuk kita semua. Semoga pembahasan di episode Ngobrol Bareng kita kali ini bisa bermanfaat untuk Sobat Milenial di rumah. Tetap terus saksikan Sobat Milenial program Ngobrol Bareng pastinya. Bersama aku Via Junita atau VJ dan kru pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.